Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saat Tuhan hadir, kuasa Tuhan juga bekerja. Amin. Saudaraku, hari ini kita masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah Metamorphosis Moment atau waktu perubahan. Kita semua minggu lalu sudah belajar bahwa metamorfosis adalah proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Oke? Tapi ternyata bukan cuma ulat yang perlu bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Kita pun orang Kristen, saudara dan saya orang percaya, kita juga harus mengalami yang namanya metamorfosis. Manusia lama kita tinggalkan dan kita masuk dalam manusia baru. Karena Alkitab katakan di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang percaya boleh katakan amin. Kita ciptaan yang baru, karena itu yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya. Dan minggu lalu kita sudah memulai bagaimana kita bisa mengalami momen metamorfosis ini, proses metamorfosis ini. Yang minggu lalu kita pelajari poin pertama, yaitu kita perlu memahami calling of God. Kita perlu memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah sekarang yang kedua, hari ini kita masuk di bagian yang kedua dari firman Tuhan ini. Yaitu live strong with power. Hidup kokoh dengan power. Coba semuanya katakan power. Dengan power, saudara katakan lebih mantap, power. Katakan saya butuh power. Saudaraku, dalam proses metamorfosis dari ulat jadi kupu-kupu, ternyata ada proses yang cukup panjang. Dimulai dari telur dulu, kemudian telurnya menetas jadi ulat. Setelah jadi ulat, dia mulai makan cangkang telurnya, kemudian daun di mana dia ditetaskan di situ, dia makan, semakin gendut, terus kemudian dia mulai ganti kulit. Dia makan lagi, tambah gendut, ganti kulit lagi. Proses itu berulang sekitar 4 kali. Setelah itu dia akan cari tempat yang aman. Dia akan membentuk dirinya jadi kepompong. Nah, prosesnya ini dari luar kayaknya pasif sekali. Karena kepompong nggak ngapa-ngapain. Tapi seringkali penampilan bisa menipu. Dari luar kelihatannya pasif, tapi di dalamnya itu kerja keras luar biasa. Itu proses pembentukan organ-organ tubuh dari kupu-kupu, itu dilakukan di situ. Sampai akhirnya prosesnya selesai, maka dari kepompong sekarang jadi kupu-kupu yang siap untuk mengepakkan sayapnya dan terbang dengan indahnya. Oke? Ini proses metamorfosis ulat jadi kupu-kupu. Ternyata saudaraku, dalam proses metamorfosis ini ada satu bagian yang penting sekali untuk menentukan proses ini bisa berhasil. Yaitu ulat ini harus punya cukup power sehingga dia bisa bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Kalau powernya nggak cukup, proses metamorfosisnya bisa gagal. Saya berdoa metamorfosis yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil. Semuanya jadi ciptaan yang baru. Semuanya dibawa Tuhan untuk terbang tinggi dan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu butuh yang namanya apa tadi? Power. Nah, power ini didapatkan ketika telur menetas jadi ulat. Dia langsung akan makan. Dia makan cangkang telurnya. Dia makan daun. Dia makan. Tadi saya katakan sama saudara. Sehingga di dalamnya jadi tambah gemuk, lebih gemuk dari kulitnya. Setelah sampai di titik tertentu dia ganti kulit. Kemudian dia makan lagi, tambah gendut, terus ganti kulit lagi. Kenapa? Karena dia sedang mengumpulkan power. Supaya nanti dia bisa bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami metamorfosis, mengalami terobosan,
mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita juga butuh mengisi diri kita dengan power. Kita butuh makan power. Tapi tentunya ini bukan bicara makanan jasmani. Tapi ini bicara tentang makanan roh. Yaitu firman Tuhan. Itulah yang saya sebut dengan hikmat. Semuanya boleh katakan hikmat. Kita butuh mengisi diri kita dengan hikmat. Sama seperti ulat itu butuh makan. Makanan itu mendatangkan power. Demikian juga kita butuh makan hikmat. Karena di dalam hikmat itu ada power. Di dalam hikmat itu ada kuasa. Sementara kita isi inner man kita. Manusia roh, manusia batin kita dengan hikmat. Nanti yang di dalam tambah hari tambah besar. Manusia roh kita, inner man kita tambah hari tambah kuat. Akhirnya lebih besar dari masalah kita. Lebih besar dari situasi kondisi kita. Kenapa? Karena dalamnya diisi power. Jadi lebih besar. Ketika lebih besar, maka kita ganti kulit. Dalam tanda kutip. Kita ngalami terobosan ke level berikutnya. Ketika kita alami terobosan, nggak boleh berhenti. Kita harus terus mengisi diri kita dengan hikmat. Powernya tambah besar. Jadi inner man kita tambah hari tambah powerful. Karena ada hikmat. Itu mendatangkan power. Tambah hari tambah kuat. Tambah hari tambah besar. Ganti kulit lagi. Terjadi terobosan lagi. Masuk ke level berikutnya lagi. Kalau saudara dan saya terus menerus melakukan hal seperti itu. Terus maju ke level berikutnya. Terus maju ke level berikutnya. Sampai di satu level. Kita akan mengalami metamorfosis. Tiba-tiba hidup kita tiba-tiba berubah total. Seperti seolah-olah ulat sama kupu-kupu ini gak ada hubungannya. Tadinya jelek sekali. Tadinya ngerahkan tenaga sekuat mungkin. Majunya pelan sekali merambat. Tapi begitu sudah jadi kupu-kupu, bermetamorfosisnya sempurna. Tiba-tiba hanya mengerahkan tenaga sedikit. Dia sekarang bisa terbang. Dia sekarang majunya cepat. Kenapa? Karena dalam hidup ini, satu level tertentu kalau kita bisa lewati. Saya mau ngomong sama saudara. Hidup saudara yang sekarang akan berubah total. Dalam level itu Tuhan akan buat saudara melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang Anda pikirkan dan bayangkan dan doakan akan terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita butuh mengisi diri kita dengan hikmat. Sekali lagi hikmat itu punya power. Pertanyaannya sekarang, power apa yang dipunyai oleh hikmat? Power seperti apa yang dimiliki oleh hikmat? Kalau kita isi diri kita dengan hikmat, ada power apa yang kita bisa dapatkan? Mari kita baca Amsal 8 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan bagi saudara. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Ini namanya hikmat Tuhan. Kalau hikmat Tuhan, itu seringkali beda sama hikmat dunia. Hikmat dunia Anda diajarin, kalau enggak berani gila, enggak sukses nanti. Kalau enggak berani bohong, enggak bisa maju nanti. Tapi firman Tuhan mengajari, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Lanjutkan, aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat, oke? Dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah apa? Kekuatan. Kalau saudara mau menang di dalam hidup saudara, Anda butuh ini. Saudara butuh nasihat yang benar. Saudara butuh pertimbangan, pengertian dan power, kekuatan. Supaya kita bisa maju. Supaya kita bisa menang. Supaya kita bisa ada terobosan. Dan semuanya itu sumbernya adalah hikmat. Ya, kadang ngomong tentang hikmat ini agak susah sama sebagian orang Kristen. Karena sebagian orang Kristen berkata yang penting hati. Yang penting cinta Tuhan. Yang penting banyak berdoa.
Hari ini saya mau ngomong sama saudara, cinta Tuhan harus nomor satu. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Berdoa harus paling utama. Yang mengerti boleh katakan amin. Tapi jangan lupa, hikmat itu yang mendatangkan nasihat, pengertian, pertimbangan, dan kekuatan. Kalau saudara berdoa, saudara cinta Tuhan, tapi Anda tidak mengisi diri saudara dengan hikmat, jalan saudara gelap. Anda nggak punya pertimbangan. Anda jalannya nubruk sana, nubruk sini. Padahal berdoa. Padahal cinta Tuhan. Makanya nggak ada power. Hidupnya salah terus. Gagal terus. Susah terus. Menderita terus. Kenapa? Karena tidak ada hikmat. Untuk menang peperangan kita butuh penasehat. Dan hikmat yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Hikmat bisa memberikan pengertian, pertimbangan, dan power. Untuk memenangkan peperangan. Perhatikan ayat yang ke-15. Karena hikmat, para raja memerintah. Dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa. Juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Tadi saya ngomong sama saudara, apa power hikmat? Ini yang pertama. Hikmat akan membuat kita menjadi raja yang memerintah. Dan pembesar yang berkuasa. Oke? Tentunya di bidang kita masing-masing. Beda sama di zaman Alkitab ada raja-raja. Oke? Tapi di bidang kita masing-masing kita bisa jadi raja dan pembesar. Zaman sekarang ada raja properti, ada raja elektronik. Ada raja handphone. Saya percaya jemaat keluarga Allah di tempat ini Tuhan angkat saudara. Tuhan beri kekuatan saudara untuk menjadi raja-raja di bidang saudara. Dan pembesar-pembesar yang melejit naik ke atas. Yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara harus tahu. Raja bisa memerintah. Pembesar bisa berkuasa karena hikmat. Kalau tidak ada hikmat orang nggak bisa tetap berkuasa jadi raja. Kalau Anda melihat ada orang yang dari bawah naik ke atas. From zero to hero. Orang yang tadinya tidak ada apa-apanya, kemudian dia melejit naik ke atas. Saya mau ngomong gini, jangan cuma terpesona dengan kisahnya yang hebat. Jangan cuma termotivasi saja. Karena dengan kisah seperti itu memang selalu memotivasi. Kalau Anda hanya termotivasi saja, saudara cuma mendapatkan sebagian saja. Tapi Anda harus mengerti, di balik melejitnya dia, di balik breakthrough besar yang dia alami, ada hikmatnya di situ. Pasti ada hikmat di dalam diri orang itu. Sehingga terobosan demi terobosan bisa terus terjadi di dalam hidupnya. Jadi jangan hanya dapatkan termotivasinya, tapi Anda harus dapatkan hikmatnya. Karena hikmat itu yang memberikan power. Hikmat itu yang memberikan pertimbangan. Hikmat itu yang memberikan pengertian. Hikmat itu yang memberikan nasihat. Sehingga yang tadinya tidak bisa, jadi bisa. Tadinya tidak mungkin kita lakukan. Kenapa nggak mungkin? Karena nggak punya hikmat. Jadi mungkin. Karena apa? Ada hikmat. Jadi saya berdoa, mulai hari ini, setiap pribadi di sini, orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, power dari hikmat. Hikmat akan mendatangkan umur panjang. Saya tanya sama saudara di tempat ini, siapa yang mau umur panjang boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan maunya umur pendek? Boleh angkat tangan yang mau umur panjang? Yang mau kekayaan? Yang mau kekayaan, yang mau kehormatan? Yang mau kebahagiaan? Angkat dua tangannya tinggi-tinggi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Hikmat yang bisa memberikan itu. Kita baca ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Banyak orang suka sama emas kan. Anda punya emas? Ya. Emas naiknya cepat sekali, sekian tahun yang lalu baru 200.000 per gram.
Sekarang berapa Pak? 500.000. Wow. Saudaraku, tapi Alkitab ngomong, hikmat keuntungannya lebih besar daripada keuntungan emas dan perak. Anda harus lebih kejar hikmat. Lanjutkan. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan. Apa keinginan saudara? Yang muda di sini pasti inginnya apartemen. Apalagi yang tinggal di area sini. Makin hari harga sewa makin mahal, nggak ketulungan. Kalau bisa, Tuhan, saya punya apartemen sendiri. Mungkin yang selama ini ada kejar apartemen, tapi hari ini Alkitab ngomong, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Wow, ini amazing. Luar biasa ya. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh. Buat Tuhan kita harus yang terbaik. Ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Anda bayangkan, hikmat ya, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Hikmat itu punya dua tangan. Tangan kanannya umur panjang, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya, kalau Anda berjalan dalam hikmat, adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegangnya padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Sampai di situ. Ya, sains kita di zaman sekarang belum bisa menjelaskan secara penuh tentang penciptaan langit dan bumi ini. Mungkin mereka punya penjelasan, tapi saudara harus ngerti. Ternyata langit pun, bumi pun diciptakannya dengan hikmat. Jadi nggak sembarangan menciptakan. Ibaratnya saudara, kita manusia dalam kapasitas kecil sebagai manusia menciptakan rumah, membangun rumah. Itu pun harus dibangun dengan hikmat. Tuhan membangun langit, Tuhan membangun bumi. Dia bangun juga dengan hikmat. Jadi mulai Anda harus sadar. Hikmat itu harus jadi bagian yang penting dalam hidup kita. Oke? Tidak cukup cinta Yesus. Tidak cukup berdoa setiap hari. Anda boleh cinta Yesus, Anda boleh berdoa tiap hari. Tapi kalau saudara tidak menerima hikmat Tuhan di dalam hidup saudara, susah panjang umur. Susah kaya, susah terhormat, susah bahagia. Saya ketemu loh orang banyak berdoa, orang cinta Tuhan tidak diragukan. Tapi hidupnya nggak panjang umur, nggak bisa bahagia, susah terus, stres, depresi, frustrasi, gagal terus, kena sana, kena sini. Kenapa? Simple. Alkitab Tuhan sudah menetapkan semuanya itu datangnya dari hikmat Tuhan. Hanya kalau saudara terima hikmat Tuhan dalam hidup saudara, hikmat Tuhan itu yang menjamin kemenangan terjadi dalam hidup kita. Hikmat itu yang menjamin umur panjang, yang menjamin kehormatan, yang menjamin kebahagiaan dan damai sejahtera melimpah di dalam keluarga kita. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Di dunia ini saudaraku ada orang-orang yang sudah mengisi dirinya dengan hikmat begitu rupa. Sehingga mereka menikmati power dalam level yang tidak dinikmati orang lain. Terus ngerti. Buat sebagian orang yang namanya sukses itu untung-untungan. Kalau pas ya untung, tapi kalau pas perhitungannya nggak tepat, salah langkah ya rugi. Tapi saudara harus tahu, di saat buat sebagian besar pengusaha yang namanya bisnis itu untung-untungan. Ada pengusaha-pengusaha tertentu yang sudah bermetamorfosis sampai di level tertentu. Boleh dikatakan apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil.
Ngerjain ini yang sukses, itu yang sukses. Makin hari, makin tahun, skalanya tambah besar. Kita ketemu lagi, dengar lagi tentang dia. Ada lagi terobosan baru, ada lagi hal yang luar biasa, inovasi yang luar biasa. Tidak henti-hentinya dia kerjakan. Bukan cuma satu bisnis, sekian banyak bisnis dia punya. Berhasil lagi, berhasil lagi. Saya ingin katakan itu bukan kebetulan. Itu bukan cerita cuma hoki. Tapi ada hikmat di situ. Kalau engkau belum tahu, mungkin kesimpulannya ya dia hoki. Tapi kalau saudara bisa nangkap hikmatnya, apa yang dia bisa lakukan, saudara juga bisa lakukan di dalam hidup saudara. Karena intinya tuh hikmat. Ada sebagian profesional yang kerja dari dulu sekian tahun ya cuma begitu aja. Jabatannya ya itu aja. Salarinya sejauh itu aja. Tapi ada profesional tertentu yang dia kerja, dia dari bawah bisa melejit naik ke atas. Tadinya tidak ada orang yang melihat dia, sekarang orang-orang yang di kantor, di perusahaannya kagum. Dan mereka terheran-heran melihat bagaimana dia melejit naik dari bawah naik ke atas. Saya mau ngomong sama saudara, ada hikmat di situ. Kalau saudara melihat orang dari bawah naik ke atas, jangan iri. Iri itu menghalangi kita belajar hikmat. Terus tahu, jangan iri. Anda bersukacitalah dengan sukacita orang lain. Amin. Kalau orang lain diangkat, saudara pelajari. Saudara harus tangkap hikmatnya. Anda dapat hikmatnya, pintu akan terbuka. Kemenangan juga jadi milik saudara. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini, membangun pernikahan, membangun keluarga itu juga untung-untungan. Pas dapat pasangan yang benar, kita bahagia. Kalau pasangan kita pas nggak benar, kita nggak bahagia. Tapi saya beritahu saudara, ada orang-orang yang dia tahu betul apa yang diajarkan firman Tuhan tentang membangun pernikahan, membangun keluarga. Pernikahannya selalu bahagia, keluarganya diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Amin. Saya berdoa itu yang terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa itu yang terjadi dalam hidup saudara. Ada sebagian orang dalam mengelola uang, investasi, kalau investnya benar untung. Tapi spekulasi. Kalau pas salah, buntung, rugi. Tapi saudara tahu di dunia ini ada orang-orang yang sampai di level, dia investasi berapapun gak bisa rugi. Investasi hanya cuma satu, bisanya untung. Tetap naik dan tidak turun. Doa saya di level itu Tuhan akan bawa setiap orang di tempat ini tetap naik dan tidak turun, terbang tinggi, pakai Raja Wali, melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Dan hikmat yang memampukan saudara melakukan itu. Hikmat yang memberi kita power untuk melakukan yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Binatangnya sama. Tapi sebelum metamorfosis, waktu jadi ulat, dia kerahkan sepenuh tenaga, cuma merambat pelan sekali. Majunya juga pelan. Tapi binatang yang sama, begitu sudah metamorfosis, Tuhan kasih sayap, baru tenaganya sebentar dikepakkan sayapnya, dia sudah langsung terbang. Dia langsung majunya cepat sekali. Mungkin sekarang engkau melihat orang-orang di sekelilingmu, aduh kok cepat sekali majunya. Cepat sekali ini dan itu. Saya baru maju sedikit aja. Berat sekali, lama sekali. Jangan iri. Mungkin saudara masih dalam fase ulat. Tapi tolong dengarkan baik-baik. Ulat tidak selamanya tetap ulat. Tuhan punya rencana. Ulat bisa jadi kupu-kupu. Sekarang saudara ulat, nanti saudara jadi kupu-kupu. Tuhan akan kasih sayap. Dan dengan sayap yang Tuhan kasih, Anda akan bisa melakukan yang tidak bisa Anda lakukan jadi bisa. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Wow. Saya rasakan dalam hati saya akan ada orang-orang di tempat ini. Firman Tuhan hari ini akan merubah hidup saudara secara radikal. Mulai hari ini hidupmu akan dipenuhi dengan hikmat dari Allah. Makin hari engkau kumpulkan hikmat, makin besar, makin powerful dalam hidup saudara. Sampai di satu titik proses metamorfosis terjadi. Sayap itu, special power itu Tuhan kasih. Itu memampukan kita melakukan hal yang tadinya tidak mampu kita lakukan.
Pertanyaannya sekarang bagaimana caranya kita bisa mengisi diri kita dengan hikmat. Bagaimana caranya? Kita baca Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku. Jadi yang pertama harus apa? Harus apa? Menerima. Oke. Dan yang berikutnya, menyimpan perintahku di dalam hatimu. Boleh lihat ke depan sini dulu. Yang sekarang Anda sedang lakukan ini, saudara sedang menerima. Tapi banyak orang setelah menerima, baru selesai ibadah, keluar pintu sudah dibuang lupa. Betul? Saya berdoa mulai hari ini saudara nggak cuma menerima. Saudara juga menyimpan dalam hatimu. Karena ini hikmat Allah sedang dibagikan. Lanjutkan lagi. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi hatinya harus dicenderungkan kepada kepandaian, kepada hikmat. Saudara hatinya cenderungnya sama apa? Pokok yang penting saya mau jabatannya ini, saya mau punya rumah ini, saya mau punya mobil ini. Salah. Hikmat sudah, Alkitab sudah ngomong. Hikmat keuntungannya melebihi emas, perak, permata, semuanya. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Salah kalau saudara mencenderungkan sama promosinya, bonusnya, jabatannya, uangnya, rumahnya. Anda salah. Engkau harus mencenderungkan hatimu. Ngejarnya bukan kerjanya, bukan jabatan. Ngejarnya hikmatnya. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ayat 3, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh. Oke? Maka, jadi setelah melalui proses yang panjang itu dulu, itu dulu, harus menerima, harus menyimpan, mencondongkan hati, mencenderungkan terus. Baru masuk di level ini. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Wow. Boleh lihat ke depan sini? Ini yang Tuhan mau, menerima. Saudara menerima enggak? Tiap hari saudara harus menerima loh. Makanya Alkitab ngomong, renungkan firman siang dan malam. Banyak orang merasa terbebani, disuruh baca Alkitab, disuruh belajar. Sorry, bukan Tuhan yang butuh kita baca Alkitab, sorry. Bukan Tuhan yang butuh kita belajar. Kita yang butuh firman Tuhan. Kita yang butuh baca Alkitab kita. Kita yang butuh merenungkan siang dan malam. Kita yang butuh belajar, memperhatikan, mencondongkan hati, merenungkan lagi, menggali lagi, mendoakannya lagi, mempelajarinya lagi. Anda lakukan terus menerus. Maka, baru maka engkau akan mendapatkan pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Maka hikmat itu akan terbuka. Maka matamu akan menjadi terang. Maka hikmat itu akan diberikan kepada saudara. Begitu hikmat diberikan, hikmat mendatangkan kuasa, hikmat mendatangkan kekayaan, kehormatan, hikmat mendatangkan umur panjang, hikmat mendatangkan bahagia, damai sejahtera dalam hidup saudara. Wow. Seorang pria namanya John Alexander Dowie. Dia hidup, lahir di Skotlandia tahun 1847 sampai 1906. Terus kemudian dia pindah ke Australia, mengembalakan gereja di sana. Awal hidupnya susah, penuh struggle, penuh pergumulan.
Bahkan jadi gembala dia juga berat sekali. Tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, istri sama anak-anaknya. Sampai-sampai saking susahnya hidup mereka. Mertuanya jengkel, ngelihat anaknya kok nggak dipenuhin kebutuhannya. Cucunya kok hidupnya nggak tercukupi. Dia berusaha bujuk istrinya. Jadi orang mertuanya bujuk istrinya, berarti istrinya. Oh, mertuanya bujuk anaknya, berarti istrinya. Oke? Supaya cerai. Buat apa diterusin? Hidupmu nanti susah. Masa depannya suram. Tapi Tuhan selamatkan pernikahan itu. Suatu kali di Australia terjadi wabah yang besar. Akibatnya banyak korban berjatuhan. Dalam waktu yang sangat singkat, saudaraku, dia ini pendeta gereja kecil. Tapi dia harus mengubur 40 jemaatnya. Karena mati semua. Dan masih banyak lagi yang sakit. Anda bisa bayangkan, dia cinta sama jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia mengasihi mereka, tapi harus nguburin satu persatu 40 jemaat. Saya aja menggembalakan gereja di Jakarta ini sampai sekarang belum pernah ngubur jumlah 40. Dia kubur 40. Saudaraku, itu pukulan berat buat dia. Tapi dalam kondisi paling susah, paling terpuruk dalam hidupnya, justru dia mulai berseru sama Tuhan. Justru dia mulai mencari hikmat Tuhan. Dia mulai berdoa, Tuhan, di manakah Yesus yang dulu berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit? Di manakah Yesus yang bisa mengusir setan-setan dan melakukan mujizat-mujizat? Anda harus ngerti, di zaman itu kesembuhan ilahi sudah hilang dari gereja. Jadi nggak ada lagi di gereja kesaksian yang sakit disembuhkan. Itu nggak ada zaman itu. Sudah hilang. Jadi dia nggak ngerti tentang hal seperti itu. Dia mulai berseru, dia mulai berdoa, dia mulai baca firman Tuhan, dia mulai renungkan, dia baca, dia gali, dia renungkan, dia pikirkan lagi, dia doakan, dia gali, dia baca, dia condongkan, cenderungkan dirinya untuk mengejar hikmat daripada Tuhan. Sampai suatu saat Tuhan bukakan sama dia satu ayat di Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Boleh lihat ke depan sini? Saya mau ngomong sama saudara begini. Sebelumnya dia sudah berkali-kali baca ayat itu. Anda sekarang juga baca ayat itu. Tapi belum tentu sekali kita baca, langsung hikmat terbuka. Ngerti sih ngerti. Tapi tidak terbuka. Kenapa? Kita tadi kasih petunjuk sama kita. Kita harus menerima. Baca itu kita menerima. Kita menyimpan dalam hati kita. Kita mencenderungkan hati kita. Kita mencondongkan pikiran kita. Kita menggali lagi. Kita mendoakan. Kita merenungkan. Kita gali. Kita mendoakan. Kita merenungkan. Terus dan terus dan terus dan terus. Ayat yang sama terus dan terus menggali. Terus merenungkan. Terus menggali. Terus merenungkan. Sampai di satu titik tiba-tiba. Ini kesaksian dari Dowi sendiri. Dia ngomong, seolah-olah ayat itu punya nyawa. Langsung berdiri di depannya. Dan bersinar dengan sangat terang sekali. Saat itulah saya melihat the way of divine healing. Dia ngomong, saat itu mata saya terbuka. Seperti saya melihat, ini cara kesembuhan ilahi. Ini jalan kesembuhan ilahi. Padahal kalau dipikir, ayatnya sama. Tapi kalau saudara mencenderungkan hati, ayat yang sama akan memberikan power di dalam diri saudara. Anda kalau cuma baca sekilas, belum punya power. Hikmatnya belum terbuka. Anda cuma banyak orang hidupnya swallow. Banyak orang hidupnya dangkal, tipis. Gak punya kuasa, gak punya intensity, gak punya kedalaman. Cuma baca firman Tuhan, dengar khotbah, terus kita ngomong di hati kita, ya paling itu lagi, saya sudah pernah dengar, sudah ngerti. Dangkal sekali.
Ayat yang sama, kalau saudara mau merendahkan hati, mencondongkan diri saudara, menerima firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, berulang-ulang, menggali lagi, sampai di satu titik tertentu, Tuhan akan bukakan kepada saudara. Dan dia ketika dibukakan, the way of divine healing. Tiba-tiba terbukanya itu, namanya hikmat diberikan, ada powernya, betul? Begitu dia terima power, tiba-tiba pelayanannya berubah, doanya berubah. Ketika dia tumpangkan tangan pada jemaatnya, yang sakit disembuhkan. Sejak hari itu, dia nggak pernah ngubur lagi jemaatnya yang mati karena wabah. Semuanya di gereja itu disembuhkan karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Saya mau katakan sama saudara, buat dia sebagai hamba Tuhan, dia butuh the way of divine healing, jalan kesembuhan ilahi. Tapi untuk hidup saudara, hikmat bisa memberikan kepada saudara penerangan. The way of success, the way of happy family, the way of progress, the way of victory, the way of peace and happiness in life. Tapi saudara butuh hikmat. Saudara belum merenungkan. Saudara butuh menggali. Saudara butuh mencondongkan, mencenderungkan hati saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Sampai hikmat terbuka. Sampai mata saudara diberi terang sama Tuhan. Sampai engkau bisa melihat, this is the way of success. The way of breakthrough. Saat itu saudara terima hikmat, power mengalir dalam diri saudara. Hal yang sama engkau lakukan, tapi disertai kuasa Tuhan. Ada terobosan yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Ada kemenangan yang terjadi. Amin. Haleluya. Satu orang lagi namanya Sir John Templeton. Dia hidup tahun 1912 sampai 2008. Sudah almarhum juga. Dia seorang investor saham, pengusaha, bisnismen, dermawan, hamba Tuhan, pengkhotbah, pemberita Injil, orang yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Daud. Semuanya dimulai dari menenggelamkan dirinya untuk menerima hikmat. Dia mulai belajar tentang yang namanya stock investment. Banyak orang mau saham, beli saham, cukup baca buku, cukup tanya sedikit-sedikit orang, oh sudah ngerti, langsung jalan. Yang kayak gitu boleh, saya yakin hari ini untung, besok pasti buntung. Hari ini ceritanya kemana-mana, untung 100 juta, besok rugi 1 miliar, gak cerita apa-apa. Kenapa? Karena belum terbuka. Jadi untung-untungan. Kadang untung, kadang rugi. Tapi tidak dengan dia. Dia terus menenggelamkan dirinya. Dia terus mengejar hikmat. Seperti orang mengejar perak. Seperti orang mencari harta terpendam. Dia terus mengumpulkan hikmat. Sampai di satu titik. Dia melihat the way of stock investment. Dia melihat jalan, oh investasi saham, harusnya begini. Dia punya formulanya, dia punya ilmunya. Dia melihat ini yang harus saya lakukan. Kalau ini saya lakukan, pasti berhasil. Entah di situasi baik, entah di situasi krisis, di segala situasi, pasti ada kemenangan. Buat orang yang gak punya, gak meluangkan, menenggelamkan dirinya sampai dapat hikmat seperti itu. Paling cuma dengar berita, oh keadaan mau bagus, beli, untung. Oh keadaan gak bagus, oh jual. Yang gitu pasti habis. Kenapa? Dasarnya pasir. Yang pasir pasti rumahnya ambles. Tapi yang batu karang yang kokoh, itu yang bertahan. Dan akibatnya dalam hidupnya, sekian puluh tahun dia masuk di situ. Tambah tahun, bukan tambah turun, bukan kadang naik, kadang turun. No, tambah tahun tetap naik, tetap maju, semakin besar, semakin diberkati Tuhan. Bukan cuma diberkati secara jasmani, secara finansial, tapi dia diberkati secara rohani. Dia punya prinsip hidup diberkati dan jadi berkat. Sepanjang hidupnya dia sudah menyumbangkan lebih dari 10 triliun.
untuk membangun gereja, untuk menyumbang yayasan-yayasan, untuk membantu orang-orang sakit, membantu orang-orang miskin. Hidupnya diberkati jadi berkat, yang lemah dikuatkan, yang terhilang diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Wow, orang tuh harus punya kedalaman. Orang terus punya kedalaman. Tapi kedalaman Anda tidak peroleh dengan asal. Makanya siang dan malam, merenungkan siang dan malam, terus lagi mencondongkan diri, mencenderungkan diri, mengejar hikmat seperti orang mengejar perak, mengejar harta terpendam. Sampai hikmat terbuka. Kalau sudah terbuka, umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Jalannya penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera semata-mata ada di dalam kehidupannya. Wow, haleluya. Saya berdoa buat saya sendiri, saudaraku, karena saya seorang hamba Tuhan. Saya terus mengumpulkan hikmat. Supaya Tuhan semakin membukakan. Sehingga saya melihat the way of church growth. Jalan pertumbuhan gereja. Di Jakarta, gereja kita bertumbuh. Tapi masih begini. Saya yakin fase ulat ini gak akan selamanya. Oke? Terus kita mengumpulkan hikmat. Terus makan hikmat, makan power. Dari Cideng sampai ke CP, kita sedang ganti kulit nih. Oke? Breakthrough ke level berikutnya. Kalau saudara yang tadinya ada di gereja kita di Cideng, sama sekarang Anda bisa melihat perubahannya besar sekali. Tapi ini belum apa-apa. Ini baru ganti kulit. Belum metamorfosis. Kita terus mengumpulkan hikmat, kita terus belajar, kita terus bertumbuh, kita terus mengembangkan, kita terus meningkatkan. Nanti ganti kulit lagi, nanti ganti kulit lagi. Sampai di satu titik, metamorfosis. Begitu kita metamorfosis, pertumbuhannya bukan begini. Nanti akan ledakan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Hal-hal yang sekarang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan bisa kita lakukan. Nanti bisa kita lakukan. Kenapa? Dikasih sayap. Orang kalau dikasih sayap lain, ulat dikasih sayap jadi kupu-kupu, bisa terbang. Buat ulat impossible bisa terbang. Tapi kalau sudah ada sayap, jadi terbang dia. Buat saudara sekarang ngeliati teman-teman saudara, wah enak ya dia punya apartemen 10. 20 sekali beli 5 lantai. Bangun tower sendiri lagi. Kita merasa buat saya kontra aja susah sekali. Simple, kalau fase ulat, mengeluarkan tenaga besar, majunya merambat. Pelan. Tapi kalau sudah metamorfosis, tenaganya sedikit, majunya pesat. Wow, Anda jangan takut, gak usah iri sama orang lain. Momen saudara akan segera tiba, kumpulkan hikmat, terima hikmat dari Tuhan. Anda akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang di hadapan Tuhan.